Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Penulis akan membacakannya buat kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah murid Kristus. Kita adalah murid Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kuasa doa. Bacaan hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14 sampai dengan 21. Sebagai pengantar, firman dari Efesus yang kita bahas setiap hari Minggu adalah surat Rasul Paulus terutama kepada para anggota jemaat Efesus. Surat ini bukan sekedar surat tertulis yang biasa-biasa saja, tetapi Rasul Paulus menulisnya dengan hati yang penuh doa dalam batin. Itulah sebabnya kitab Efesus mencatat doa Paulus. Efesus 1, 16 sampai dengan 19 juga mencatat doa Paulus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus berdoa untuk anggota jemaat Efesus melalui bacaan hari ini. Dalam surat-surat Rasul Paulus ada banyak pesan mengenai doa. Karena Paulus mengalami kuasa doa secara nyata, maka ia menekankan bahwa hendaknya kita berdoa. Faktanya doa adalah nafas rohani dari seorang anak Tuhan. Yesus juga menunjukkan teladan doa setelah datang ke bumi ini. Ketika doa kita terputus-putus setara dengan hidup sebagai pasien mati otak secara rohani. Meskipun kita hidup dalam fisik, tetapi tidak mungkin menjalani kehidupan yang menyebabkan dinamika kehidupan. Cara untuk memeriksa apakah saya memiliki kekuatan rohani atau tidak adalah dengan melihat apakah saya sedang berdoa atau tidak. Kita harus mengetahui doa dengan tepat bahwa doa adalah sains rohani. Sains berarti bahwa penyebab dan akibat ada dengan tepat. Dengan kata lain, jika kita berdoa, jawabannya pasti akan datang. Ada 3 jawaban terhadap doa. Iya atau tidak atau menunggu. Ketika doa saudara sesuai dengan rencana dan kehendak dan jadwal waktu Tuhan, jawabannya akan pasti datang, langsung datang. Ketika doa saudara tidak sesuai dengan kehendak dan jadwal waktu Tuhan, Tuhan menjawab bahwa tidak. Yesus mengajar doa kepada murid-muridnya seperti ini dalam Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13.
Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan singkatnya, Tuhan memberikan hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya yang meminta hal yang salah. Sehingga kita tidak boleh menanggap bahwa tidak ada jawaban doa ketika tidak datang jawaban doa sesuai dengan keinginan doa saudara. Merenungkan itu sangat penting setelah berdoa. Banyak orang mencurahkan isi hati lewat doa, kemudian langsung pergi. Mereka tidak memberi waktu kepada Tuhan yang ingin sama-sama berbicara dengan mereka. Suara Tuhan akan datang dalam renungan yang mendalam. Tuhan akan memberi kesadaran pada hati dan pikiran kita ketika kita merenungkan. Mari kita memberi waktu kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan akhirnya jawabannya adalah menunggu. Karena jadwal waktu Tuhan belum datang, kita harus menunggu. Terutama penginjilan keluarga. Penginjilan keluarga pasti akan datang sesuai dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Namun seringkali penginjilan keluarga datang dengan agak telat. Namun penginjilan keluarga pasti akan digenapi seturut firman Tuhan, perjanjian Tuhan. Jadi tidak boleh berhenti berdoa. Saya pernah berbicara tentang titik kritis, termodinamika. Itu adalah titik akhir kurva keseimbangan fase. Contoh yang paling umum adalah titik kritis uap cair. Sayangnya banyak orang menyerah sebelum mencapai titik kritis. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa kita hendaknya berdoa tanpa terputus. Kita tidak boleh berhenti berdoa atau terus berdoa, tergantung perasaan kita. Doa untuk berkomunikasi dengan Tuhan Tritunggal Maha Kudus selama 24 jam dengan terus-menerus. Ketika itu terjadi, kita akan mengalami mujizat, menciptakan suatu karya kehidupan kekal, dan akan mengalami alam Tuhan yaitu 25 jam, bukan alam sendiri. John, penulis Pilgrim Progress, Perjalanan Musafir, mengakui doa seperti ini. Katanya doa adalah permohonan jiwa yang tulus dan penuh kasih sayang kepada Tuhan melalui Kristus dalam kuasa dan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan apa yang telah dijanjikan Allah. Dikatakan bahwa doa adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan Tritunggal Maha Kudus dan untuk mengalami karya Tuhan Tritunggal Maha Kudus. Doa adalah kuasa Tuhan yang menjadi latar belakang tertinggi dan latar belakang mutlak kehidupan kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami kuasa doa dan mempersiapkan bejana untuk menanggung misi surgawi penginjilan 237 negara dan 5.000 suku melalui firman mimbar hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah kekuatan dan keteguhan dari manusia batinia. Dalam ayat 14 sampai dengan 15, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Rasul Paulus berdoa bagi para anggota jemaat Efesus. Yang penting adalah berdoa kepada siapa? Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berdoa kepada satu-satunya Allah pencipta. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa
yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Berlutut di hadapan Bapa yang memberi nama kepada semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi adalah bahwa Allah adalah pencipta semua bangsa. Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan sekarang pun memerintah atas segala sesuatu di alam semesta. Dan Allah pencipta itu adalah Bapakku dan aku dapat berdoa kepadanya. Dulu karena dosa asli, karena peristiwa kejadian pasal 3, kita terpisah dari Tuhan, maka hubungan antara kita dan Tuhan terputus. Namun, melalui Kristus Yesus kita bertemu kembali dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Sehingga sekarang kita memiliki hak istimewa untuk berdoa di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Faktanya semua agama pun memiliki doa. Namun kunci pentingnya adalah apakah Roh Kudus berkarya atau roh jahat berkarya melalui doa. Dua-dua agama dan dukun juga menerima jawaban. Tetapi masalahnya adalah roh jahat bekerja, bukan Roh Kudus bekerja. Dalam Yohanes 8 ayat 44 mengungkapkan identitas iblis, kepala roh jahat. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Singkatnya mereka hanya memberi jawaban yang salah, palsu. Dengan demikian bagaimana dengan hasilnya? Dalam Yohanes 10 ayat 10 memberikan jawabannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hasil dari berdoa kepada roh jahat adalah binasa saja. Hal yang lebih buruk adalah mereka tidak akan pernah dapat keluar dari masalah kutukan dan masalah rohani. Saudara berdoa kepada siapa? Jangan berdoa kepada yang lain selain Tuhan Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus menekankan bahwa kita harus berdoa agar manusia batinnya menjadi kuat dan teguh. Manusia batinnya adalah kata yang hanya muncul dalam surat-surat Paulus dalam Alkitab dan digunakan dalam arti yang kontras dengan manusia lahiria. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jika manusia lahiria adalah tubuh, manusia batinnya adalah jiwa. Zaman ini di mana kita hidup adalah zaman yang menekankan manusia lahiria. Kebanyakan orang hidup dengan sangat tertarik pada apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan apa yang mereka kenakan. Mereka peduli dengan kesehatan tubuh mereka, tetapi seberapa besar mereka peduli dengan kesehatan jiwa mereka. Mereka tertarik untuk memperindah tubuh mereka, tetapi seberapa tertarik untuk menguatkan jiwa mereka. Kita harus memprioritaskan manusia batinia daripada manusia lahiria. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menekankan dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ketika jiwa saudara yang merupakan manusia batinnya kuat, saudara dapat melampaui situasi dan kondisi apapun. Paulus juga mengucapkan rahasia bagaimana manusia batinnya itu menjadi kuat. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Melalui kuasa Roh Kuduslah manusia batinnya menjadi kuat. Dengan kata lain itu mengacu pada kepenuhan Roh Kudus. Ketika manusia batinnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menjadi orang yang kuat dan teguh. Jadi yang penting adalah doa untuk memenuhi dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah bukan sekedar kepenuhan perasaan atau kepenuhan emosi. Kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menangkap firman mimbar sebagai jawaban hidup kita dan memegang firman mimbar sebagai arahan hidup kita. Kemudian kita harus berdoa dengan firman yang kita tertangkap melalui firman mimbar. Itu adalah doa perjanjian. Pentingnya doa perjanjian sudah dibicarakan oleh Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bahwa kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di kamu merujuk pada menjalani kehidupan doa dengan satu perkataan atau satu kalimat yang ditangkap atau tertentu dalam firman Tuhan. Kita menyebut doa ini sebagai doa perjanjian. Melalui doa perjanjian, firman mimbar terukir pada hidupku dan berakar dalam hidupku, dan firman mimbar menjadi tabiatku. Jika demikian, saudara tidak akan goyah oleh persoalan atau permasalahan yang terus-menerus datang. Meskipun dalam badai, saudara akan naik terbang seperti Raja Wali dengan menggunakan kekuatan angin ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami kuasa doa perjanjian untuk menguatkan dan meneguhkan manusia batinnya dan menulis cerita drama pembalikan kehidupan. Pokok bahasan yang kedua adalah kepenuhan Allah. Dalam ayat 17 sampai dengan 19, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Setelah Rasul Paulus menyebutkan pentingnya berdoa memohon kekuatan dan keteguhan manusia batinnya, dia mengucapkan bahwa dia berdoa supaya saudara dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhan Allah? Tahap yang pertama adalah dimulai dengan kehadiran Kristus di dalam hati kita. Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Saat saudara menerima Yesus Kristus, Kristus berdiam di dalam hati saudara. Kata diam di sini disebut katoikeo dalam bahasa Yunani, yang berarti memiliki keseluruhan sepenuhnya sebagai Tuhan. Oleh karena itu, mereka yang masih hidup sebagai Tuhan mengganti Yesus, bahkan setelah percaya kepada Yesus Kristus, tidak dapat menjalani kehidupan yang penuh. Mereka disebut sebagai orang yang menjalani kehidupan fisik atau sebagai orang yang milik jasmani.
Itulah sebabnya kita harus menjalani kehidupan sebagai orang yang milik rohani, bukan jasmani. Dan juga kita harus menjalani kehidupan di mana Yesus Kristus sepenuhnya menguasai hidup kita. Secara khusus, Rasul Paulus mengucapkan bahwa doa kita berfokus pada kehidupan yang dapat mengenal kasih Kristus, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Dengan kata lain, kita harus menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan Kristus, yaitu kehidupan yang terukir dengan Kristus, berakar dalam Kristus, dan memiliki tabiat dengan Kristus. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Ini adalah kepenuhan Allah. Lebarnya kasih Kristus di sini mengacu pada kasih tanpa diskriminasi dan kasih yang merangkul semua orang. Barang siapa, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, jika berada di dalam Kristus, tidak apa-apa. Ini berarti karakter penampungan Injil. Sifat kita harus berubah menjadi bejana rohani yang dapat memandang siapapun dengan mata Injili. Panjangnya kasih Kristus di sini mengacu pada kasih kekal dari sebelum dunia dijadikan sampai selama-lamanya. Ini berarti karakter keabadian Injil. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih Kristus tetap sama dan berlanjut tanpa terputus. Itulah sebabnya kita hendaknya bersyukur atas kasih yang tidak pernah ubah dari sebelum dunia dijadikan sampai selama-lamanya. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tingginya kasih Kristus adalah kasih yang meninggikan kita duduk di sebelah kanan tahta setelah membebaskan dari jalan kehancuran kekal dan memberi kita hidup yang kekal. Dalamnya kasih Kristus adalah kasih yang mendalam. Tuhan meninggalkan tata surgawi bagi kita dan mengambil lupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya kita benar-benar perlu dapat mengalami betapa besar kasih-Nya yang telah dinyatakan. Sebagaimana pengakuan Rasul Paulus, kita dapat mengalami besarnya kasih Kristus dalam doa dan juga di ladang kita masing-masing. Tidak ada orang berdosa yang tidak dapat dibebaskan oleh kasih karunia Kristus. Ketika kita dipenuhi dengan kasih Kristus, kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat dipenuhi dengan kepenuhan Allah dalam doa sehari-hari dan menjadi kehidupan sebagai 70 murid yang mengalami tata di dalam saya, pekerjaan dan ladang kita masing-masing. Sebagai kesimpulan, dalam ayat 20 sampai dengan 21, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus mengakhiri dengan memberi kita alasan untuk berdoa. Di atas segalanya, Tuhan memberi kita lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Mintalah kepada Tuhan seperti begini. Dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jangan meremehkan besarnya kasih Tuhan. Ada banyak orang yang tidak berdoa karena meremehkan besarnya kasih Tuhan. Pendeta bernama Andreas yang terkenal sebagai seorang yang berdoa menekankan hal ini tentang doa.
Seorang anak Tuhan dapat menaklukkan segalanya dengan doa. Sedangkan setan berusaha agar para jemaat kehilangan senjata rohani dan tidak dapat menggunakan senjata rohani tersebut. Senjata rohani itu adalah doa. Jangan tertipu, pakailah senjata rohani, berdoalah. Mereka yang mengetahui Injil memahami doa dan menaklukkan dunia ini dengan doa. Saat saudara berdoa, tata surgawi pasti akan bergerak. Ketika kita menikmati berkat-berkat takhta dalam doa, jawaban atas hanya keunikan penciptaan ulang akan datang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami kuasa doa dan berdiri sebagai tokoh utama Summit Penyembuhan 237 negara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal, Allah Bapa yang memberi Injil, Allah Anak yang merupakan Injil, dan Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya kami berdoa dengan satu perkataan atau satu kalimat yang ditangkap dalam firman mimbar hari ini. Sehingga biarlah kami dapat menjadi saksi penggenapan firman mimbar selama 1 minggu ke depan. Kiranya kami dapat berdoa setiap saat dan mengalami kuasa doa secara nyata. Kiranya kami semua dapat menjadi orang yang berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.